Kartun Masha and the Bear. Ini tuh kartunnya dari Rusia ya? Masha and the Bear aku lupa deh. Kayaknya Rusia deh. Rusia kalau nggak salah Rusia gitu. Jadi ceritanya itu Marsha tuh anak kecil yang terobsesi atau suka banget dengan sirkus. Dia tuh cinta banget sama sirkus sampai terutama binatang-binatang yang ada di sirkus. Suatu hari dia bersama keluarganya itu datang ke acara sirkus. Mereka bertiga, orang ayah ibu dan Marsyanya. Karena Marsha suka banget sama beruang, akhirnya di tengah-tengah pertunjukan dia ke belakang ke kandang beruang. Dia berpikir binatang sirkus tuh kayak di kartun-kartun, baik hati. Akhirnya dia masuk ke kandang beruang. Pas dia masuk, Marsha itu diterkam sama beruangnya, dimakan habis di hadapan orang tuanya banget, kedua orang tuanya. Jadi ketika mau nyelamatin, pas banget Marsha lagi makan. Setelah itu orang tuanya dua-duanya depresi karena berarti Marsha mati. Marsha tuh sebenarnya udah mati. Nah, orang tuanya tuh depresi dua-duanya karena ini anak tunggal, anak paling disayang dong kalau anak tunggal gitu. Nah, itu yang menjelaskan kenapa kartun Marsha nggak ada orang tuanya. Dia tinggal sama beruang yang gede itu kan. Jadi Marsha tuh sebenarnya udah mati dan cerita ini diambil nggak ada orang tuanya karena orang tuanya tuh bunuh diri karena depresi ngeliat Marsha dimakan sama beruang besar. Terus itu Marshanya di mana? Marshanya udah meninggal aja. Jadi cerita ini tuh kayak anak kecil yang terobsesi dengan sirkus hidup bersama beruang. Ceritanya gitu kan Marsha and the Bear. Kan makanya beruangnya mati nggak? Beruangnya nggak? Beruangnya nggak mati. Gue kira beruangnya mati terus itu kayak cerita Marsha sama beruangnya di surga. Enggak. Jadi mereka tuh hidup berdua karena Marsha tuh dibangun cerita Marsha and the Bear kan gitu kan. Anak kecil yang sangat suka dengan sirkus dan tinggal bersama beruang. Jadi alasan kenapa nggak ada orang tuanya karena mereka bunuh diri depresi ngeliat Marsha itu. Ini mirip sama cerita Doraemon tau? Doraemon gimana? Katanya kan, lu tau kan Nobita tuh kayak bego banget gitu kan. Katanya tuh Nobita, pokoknya dia lagi kayak, dia tuh hidupnya tuh sebenarnya di kasur doang. Gua nggak tahu koma atau kayak autis gitu katanya. Gitu. Nah, Doraemon ini tuh kayak, lu tau lah kalau anak kecil punya namanya imaginary friend. Nah katanya si Doraemon nih imaginary friendnya dia, dan semua alat-alat yang didatengin, semua ini itu yang dia pikirin tuh cuma kayak impian-impian dia yang dia pikirin supaya dia tuh bisa ngelewatin hidupnya gitu loh, karena dia cuma bisa di kasur doang seumur hidup. Katanya gitu. Jadi kayak cuma hayalan dia semata. Kayak dia nggak bisa apa-apa. Iya, kayak Riley, tau gak sih Riley-nya Inside Out? Bing Bong. Lo gak tau Bing Bong? Itu kan imaginary friend. Nah jadi katanya si Doraemon tuh imaginary friend Nobita. Cuman kalau cerita lain juga, mungkin ini cerita benernya aku gak tahu benar atau gimana kan. Katanya Doraemon tuh memang datang dari masa depan untuk ngebantu Nobita supaya hidup lebih baik kan. Dengan segala alatnya dia mau ya itu cerita yang beneran validnya. Cerita validnya gitu ya. Oh ya, benar-benar berarti itu suatu cerita yang konspirasi.